Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Seprida Simanjuntak dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 atau PMK 03 2020 tentang tata penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah, pabean di dalam daerah, pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, di sini saya akan membalikkan kamera. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah, pabean dalam daerah, pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 13 huruf A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Coronavirus Design atau sering disebut COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatannya. Kita lanjut ke bawah. Manfaatannya, barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah, pabean di dalam daerah, pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Selanjutnya, saya akan menunjukkan mengingatkan tertulis dalam Undang-Undang Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 62 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4999. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan pajak Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 51 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3264 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjual atas barang mewah. Selanjutnya diubah lagi peraturan pemerintah mengganti 2020 tentang dari pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
tahun 9. Dan ini yang kedua, pajak pertambahan nilai yang diselanjutkan sangka PPN adalah pajak bagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN. Yang ketiga, berdasarkan perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ketiga, barang kena pajak. Nomor 5, jasa kena pajak yang selanjutnya disingkat JKP. Kemudian nomor 6, barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital. Kemudian nomor 7, jasa digital adalah jasa yang dikirim melalui internal atau jaringan elektronik. Selanjutnya nomor 8, pembelian barang. Ini termasuk dengan orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP. Yang ke-9, penerimaan jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar dengan karena pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Yang ke-10, perdagangan luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah. Yang ke-11, penyediaan jasa luar negeri itu termasuk pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa. Yang ke-12, penyelenggaraan PMSE. Yang selanjutnya disingkat PMSE adalah pelaku usaha penyediaan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Kemudian atas pemanfaatan BPKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pembayaran dalam daerah pembayaran selain yang dipungut di PPN sebagai dimaksud pada ayat 3 dan 4. Berikutnya ada juga tertulis di pasal 3 ayat 2 meliputi menggunakan atau hak penggunaan hak cipta. Yang kedua, menggunakan atau hak penggunaan pelaporan. Yang ketiga, menggunakan pengaturan atau informasi. Selanjutnya, penggunaan pembantuan tambahan atau pelengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak penggunaan hak tersebut. Pada huruf A, penggunaan atau hak penggunaan pelaporan atau pelengkapan tersebut pada huruf B. Selanjutnya tertulis juga di sini tentang pasal-pasal yang tertera di peraturan-peraturan yang diubah oleh pemerintah dalam 2 tahun belakangan. Oke. Dari kesimpulan ini, pemerintah mengubah setiap PPN yang ada untuk kebaikan dan kemajuan dalam. Baiklah Ibu, demikianlah hasil penerapan saya tentang PPN yang diubah 2 tahun sebelumnya dan pendapat saya. Terima kasih.